Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada seluruh pemirsa yang sudah mau menonton video podcast kita kali ini. Saya di sini perkenalkan, nama saya Imade Jayanagara, bisa dipanggil Jaya. Di sini saya akan menjadi host. Di sini saya sudah ditemani oleh Evan, Asih, dan Diana. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa sih pentingnya gaya hidup sehat dan berkelanjutan menjelang kelulusan bagi anak SMA. Kami berharap pembahasan ini dapat membantu kita agar lebih sadar dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental di tengah kesibukannya menjelang ujian dan kelulusan. Baik, kita mulai pembahasannya. Evan, kita mulai dari narasumber yang pertama, Evan. Sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Dari mana lengkap seperti itu? Perkenalkan, nama saya Putra Rahani Gaura, Esmat. Saya berasal dari Blangatu. Oh, baik. Jadi untuk sebelum kita pembahasan, saya ingin bertanya ini. Kan dari Blangatu ini. Ya, Kesininya naik apa nih? ya saya kesini sederhana, naik motor. Oh, naik motor ya. Baik, Kebetulan cuacanya lagi buruk, hujan. ya. Harus pakai masker. Oh, gitu. Baik. Jadi kita langsung ke pembahasannya saja ya. Evan, akhir-akhir ini melihat dari data saya, ada banyak siswa, terutamanya siswa kelas 12 yang kurang tidur karena tugas dan persiapan ujian. Sebenarnya, kalau dihitung secara sederhana itu seberapa besar sih dampaknya? Baik, ini ya. Remaja itu idealnya tidur selama 7 sampai 9 jam per hari. Namun yang saya lihat itu masih banyak tidurnya kurang dari itu, misalnya 5 jam. Tentu itu akan jam tidur mereka itu kekurangan sekitar 2 jam dan 3 jam per hari. Itu dikalikan selama 1 minggu itu terdapat 14 jam. Ya. Kemudian dan sebulan itu terdapat 56 jam. Ya. Kemudian tentu jumlah tersebut tidak sedikit, sehingga dapat mengganggu konsentrasi dan daya tahan tubuh. Ya betul juga. Jadi berarti kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu kayak kurang tidur bisa berdampak besar ya jika dihitung dalam jangka panjang. Benar. Pembagian waktu juga sangat penting ya dalam 24 jam. Misalnya banyak orang itu menatap layar handphone selama 12 jam. Tentu ya waktu untuk beristirahat dan belajar itu kurang optimal, sehingga dapat menyebabkan banyak masalah. Ya betul sekali. Terima kasih Evan atas pembahasannya tadi. Sekarang kita akan lanjut ke narasumber yang kedua atas nama Diana. Mungkin sebelum kita mulai pembahasan, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Sri Diana Pragawati, bisa dipanggil Diana. Jadi di sini saya berasal dari Sabo Bebat. Baik. Gitu saja, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi Diana, ketika menghadapi tekanan nih menjelang kelulusan, banyak siswa merasa cemas dan lelah secara mental. Menurut Diana, apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap terang dan terarah? Nah, pada masa menjelang kelulusan ini, itu memang masa yang penuh dengan tantangan. Tapi kita harus selalu menyadari bahwa tubuh dan juga kehidupan kita ini merupakan suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita jaga. Selain itu juga kita harus menjaga kesehatan fisik dan juga mental, yang dimana dengan kita menjaga kedua hal tersebut itu merupakan bentuk dari rasa syukur kita. Selain itu juga kita dianjurkan untuk selalu hidup seimbang dan tidak berlebihan, terutama pada saat belajar. Nah, selain berusaha secara maksimal, kita juga harus selalu berserah dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semuanya Jadi mengenai usaha dan keterangan berarti itu harus berjalan bersama ya? Ya, jadi keduanya itu harus seimbang agar kita bisa
bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Ya betul. Terima kasih Diana atas pembahasannya. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga, Asih. Sebelum itu boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sumeswari dari Ubud, Gianyar. Jauh ya dari Ubud ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Asih, kalau berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, lebih spesifiknya ke siswa kelas 12 sih, apa yang paling sering menjadi masalah kesehatan? Biasanya anak-anak kelas 12 itu biasanya lebih sering tidak melakukan aktivitas fisik dan lebih sering menggunakan gadget ya. Jadi mereka itu tidak melakukan gerakan, bahkan ada yang hanya diam saja dan tidak bergerak. Padahal dengan melakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari, jika dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu, itu memiliki total 150 menit dalam seminggu. Dan jika dilakukan secara terus-terusan akan menjaga kebugaran tubuh dan juga menjaga pola makan seimbang, tidak mengurangi makanan cepat saji dan juga minum air putih, itu dapat menjaga kesehatan tubuh. Berarti olahraga dan pola makan itu sangat mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Tentu saja tubuh yang sehat itu dapat membantu siswa untuk terus belajar, dan tubuh yang sehat dengan melakukan olahraga itu akan mengurangi stres berkelanjutan. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Jadi kita sekarang lanjut lagi ke narasumber pertama, yaitu Revan. Jadi Revan, setelah mendengar penjelasan dari dua narasumber tadi, apakah ada kaitannya dengan pengaturan waktu ini? Tentu ada itu ya. Jadi 30 menit waktu olahraga itu jika dimasukkan ke dalam jadwal, ya mungkin itu hanya sekitar 2%. 30 menit itu sekitar 20% dari 24 jam. Namun itu sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Jadi ya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berolahraga. Nah, saya setuju. Disiplin waktu merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab untuk diri sendiri. Dan jika dilakukan secara konsisten, manfaatnya akan dirasa dalam jangka waktu yang panjang. Oh, jadi begitu ya. Oh, terima kasih atas Revan, Diana, dan Asih atas pembahasannya mengenai gaya hidup sehat menjelang kelulusan. Jadi dari pembahasan hari ini kita banyak belajar ya bahwa gaya hidup sehat dan hidup sehat itu bukan hanya tentang olahraga atau makanan, tapi tentang keseimbangan dalam mengatur waktu, menjaga keterangan batin, serta merawat tubuh dengan penuh tanggung jawab. Menjelang kelulusan, mari kita tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat yang akan bermanfaat hingga masa depan nanti. Dan untuk mahasiswa kelas 12 yang mungkin mengikuti SNBP atau SNBP, semoga lulus ya. Terutama yang ikut SNBP semoga biru tidak merah. Jadi saya ucapkan semoga kita semua dapat lulus dengan hasil terbaik dan tetap dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas narasumber Revan, Diana, dan juga Asih. Saya tutup pertemuan kali ini atau podcast kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat menuju kelulusan.